Tawuran antar kedua kelompok terjadi saat acara dangdutan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1096 di lapangan Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kedua kelompok yang terlibat tawuran saling adu jotos di tengah lapangan. Diduga kuat, kedua kelompok saling bersenggolan saat berjoget hingga memicu tawuran. Untuk memperingati hari lahir Kabupaten Pasuruan yang ke-1096. Ya biasa Pak, kalau ada hiburan itu mungkin ada gesekan sedikit, tapi ya nggak terlalu, masih bisa diatasi sama pihak keamanan. Yang jelas penyebabnya senggolan Pak ya? Ya, senggolan. Tidak ada korban jiwa dalam keributan. Setelah petugas mengendalikan situasi, acara pun berlanjut hingga selesai. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Petugas melakukan pengejaran terhadap sekelompok nelayan yang menangkap ikan menggunakan bom ikan. Polisi yang sedang melakukan patroli di perairan laut langsung mengejar nelayan tersebut hingga ke perairan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, namun para pelaku berhasil kabur dan meninggalkan perahunya di perairan. Pelaku dia melarikan diri dan berhasil menemukan sampan atau perahu. Dari perahu nelayan, polisi menemukan bom ikan dan alat menyelam yang digunakan para pelaku untuk menangkap ikan. Kami melaksanakan kegiatan patroli bersama dengan Direktorat Polair dan pemerintah desa Waburense. Kami menemukan adanya penyalahgunaan bahan peledak, yaitu berupa bom ikan yang terletak di sekitar desa Kanapanapa. Kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap para pelaku bom ikan yang meresahkan warga dan nelayan setempat. Dari Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Nih, lihat deh, hari ini kita warnanya hijau-hijau kayak apa? Kayak ojek online. Nah, kayak ojek betul. online. Inilah saking ojol ini mewarnai kita ya sehari-hari ya. Membantu kita dalam berbagai macam hal. Ya, contohnya kalau saya ini kerjanya malam ke pagi gitu ya. Nah kalau masuk malam jam 11, setengah 12 gitu sampai pagi itu mau makan tuh susah gitu ya. Nah semalam berkat ojek online datang tuh makanan ke saya. Betul. Dan kalau sekarang kemana-mana terutama bisa naik ojol nih jadi lebih hemat dan juga cepat ya. Betul. Kalau dulu kan susah kita mau naik apa kemana-mana gitu. Dan juga ojek-ojek pangkalan mungkin tarifnya lebih mahal dibandingkan ojol. Oh bukan cuma kalau tarifnya lebih mahal. Kalau dulu saya sekolah tau nggak suka ditolakin ojek pangkalan. Kenapa? Badan saya kegedean katanya. Cukup sedih. Ya, tapi itulah ojol ya. Juga bahkan cara mengirim barang juga ojol juga ada di situ. Betul. Gitu. Terima kasih ya Bang Abang Ojol. Terima kasih. Yang sudah hadir di day ini. Betul. Nah tadi katanya bakal ada satu peran lagi yang akan diberikan kepada ojol katanya begitu Sabrina. Peran apa Bay? Jadi katanya ojol ini akan diberdayagunakan untuk menjaga ketertiban dan juga ketentraman masyarakat oleh Polda Metro Jaya. Gitu. Tapi komunitas ojol ini khawatir dengan adanya rencana ini karena akan memicu perpecahan di kalangan ojol katanya. Karena para ojol yang terpilih akan merasa memiliki wewenang menjaga Kamtibnas dan rawan disalahgunakan. Ya gimana ya, ini belum terjadi gitu kan, tapi udah ada pro dan kontra begitu. Kamu sendiri gimana ngeliatnya? Menurut saya sih sudahlah pada porsinya masing-masing saja. Ojol sebagai ojol, Kamtibnas sebagai Kamtibnas saja gitu. Jadi jangan dicampur adukan, nanti jadi nggak fokus dan juga jadinya ya benar lagi antar kita kayak saya turun dulu gitu, ada panggilan nih harus jaga ketertiban gitu. Betul. Ya benar juga sih. Udah gitu juga nanti kalau misalkan jujur ya kayak ntar di awal-awal mungkin takutnya bagus tapi makin di sana makin ke sini ntar nggak kepegang kebanyakan. Betul. Ya. Nanti jadi nggak fokus ya. Ya jadi. Dan kita akan membahasnya pemirsa di Sido Today, program yang akan menghadirkan informasi terhangat hari ini bersama saya Sabrina Asilah dan saya Bayu Pradana. Pemirsa seperti
seperti biasa pemirsa, sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today hari ini, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Apa saja? Ini dia. Hingga dini hari, tim SAR terus berupaya mengevakuasi korban musola roboh di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. 1 santri ditemukan tewas. Presiden Prabowo tegaskan program akan bergizi gratis terus berjalan. Penyimpangan program seperti siswa keracunan terbilang kecil, hanya 0,0017%. Poster bergambar Presiden Prabowo yang diduga AI terpampang bersama Presiden Trump dan Netanyahu di Israel. Ya, itu dia pemirsa, dari berita dalam negeri hingga luar negeri akan hadir di Sindo Today. Namun kita ke berita yang pertama terlebih dahulu. Di mana hujan deras disertai angin kencang terjadi di Boyolali, Jawa Tengah, Kota Tangerang, Banten, dan Jember, Jawa Timur. Ya, peristiwa ini menyebabkan pohon tumbang dan sejumlah kendaraan rusak dan juga rumah rusak. Hujan lebat yang disertai angin kencang melanda Kecamatan Boyolali Kota, Boyolali, Jawa Tengah, Senin sore. Menurut data BPBD Boyolali, ada 33 pohon yang tumbang. Di halaman Pasar Sunggingan, Boyolali, pohon tumbang menimpa minibus yang terparkir. Menimpa mobil, unit belum bisa terevakuasi. Pohon juga menimpa sebuah tenda warung PKL dan 1 motor. Beruntung saat 2 pohon besar tumbang, tidak ada warga yang melintas. Sementara itu, di Tangerang, Banten, petugas gabungan dibantu warga berjibaku mengevakuasi pohon tumbang Senin sore. Terdapat 10 titik pohon tumbang di sepanjang Jalan Imam Bonjol dan Teguh Umar yang menyebabkan kemacetan. Di Jalan Imam Bonjol, sebuah truk tertimpa pohon tumbang hingga rusak berat pada ruang kemudi. Beruntung, sopir dan kenaik berhasil selamat. Selain menimpa sebuah truk, pohon tumbang juga merusak sejumlah rumah yang berada di bantaran Sungai Cisadane. Di daerah Mangli, pohon. Di Jember, Jawa Timur, sebuah pohon besar di Jalan Brawijaya tumbang dan menimpa 2 mobil dan 1 truk. Ini di Jember mana, Kak? Ini di Jember Mangli, Kak. Dekatnya Pasar Mangli, lampu merah. 2 mobil ringsek pada bagian atas dan sampingnya, sementara itu truk tebu, kaca depannya pecah. Petugas BPBD dibantu relawan membersihkan batang pohon yang menutup jalan. Setelah 2 jam, batang pohon yang melintang berhasil dievakuasi. Tim Liputan iNews melaporkan.